Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Sadatunisa dengan NIM 2007919 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan kelas 2B Universitas Pendidikan Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis artikel jurnal yang telah saya buat. Namun sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Nuri Novianti Afida yang telah membimbing saya dalam pembuatan artikel ilmiah ini. Artikel yang saya buat berjudul Pemerolehan Bahasa Anak Usia 4 Tahun melalui video animasi di YouTube. Pengaruh media sosial marak terjadi dewasa ini. Di antaranya adalah YouTube yang merupakan media sosial berbasis video yang sangat sering diakses. Beberapa konten dapat ditemukan di dalam media sosial YouTube, seperti pembelajaran, berita, video musik, prosedur pembuatan sesuatu, acara, dan lain-lain. YouTube adalah situs yang dapat digunakan seseorang untuk mencari informasi berupa video, yang di dalamnya terdapat audio dan visual. Berselancar di YouTube tidak hanya untuk mencari video yang diinginkan. Situs YouTube dapat pula digunakan untuk mengunggah dan membagikan video yang dimiliki ke jagat raya dunia. Hal yang melatar belakangi pembahasan ini adalah perkembangan bahasa anak di era kemajuan teknologi yang berkembang pesat. Banyak orang tua yang memanfaatkannya bagi perkembangan bahasa pada anak mereka. Contohnya pada gawai. Lingkungan yang sering menggunakan gawai dapat berpengaruh terhadap pemerolehan bahasa pada anak. Melalui gawai, orang tua sering menggunakan sebuah aplikasi untuk mengajarkan bahasa pada anaknya, yaitu contohnya seperti aplikasi YouTube. YouTube merupakan sebuah aplikasi situs web video sharing yang berfungsi sebagai sarana untuk berbagi video secara online. Dari aplikasi tersebut, anak-anak bisa menonton, menyimak, serta menirukan suara atau bunyi-bunyi yang didengarnya dari tontonan tersebut. Akibatnya, pemerolehan bahasanya semakin meluas dan lebih menyerupai omongan orang dewasa. Selanjutnya, tujuan dari pembahasan saya adalah untuk menjelaskan bagaimana perkembangan psikolinguistik pada anak usia 4 tahun, sehingga mengetahui bagaimana proses pemerolehan bahasa pada anak setelah menonton animasi di YouTube. Apakah terdapat dampak negatif atau tidak, dan menjelaskan bagaimana peran orang tua dalam proses perkembangan bahasa pada anaknya, serta manfaat yang diberikan, yaitu orang tua dapat memanfaatkan berbagai teknologi, informasi, dan media sosial untuk menggunakannya dalam pemerolehan bahasa pada anaknya, terutama anak usia 4 tahun. Juga dapat menambahkan wawasan kepada saya maupun pendengar. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi sekunder, yaitu pengambilan informasi dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir, dengan mengangkat judul yang berkaitan. Selanjutnya, pembahasan. Analisis ini dibagi menjadi 4 pembahasan. Yang pertama, perkembangan psikolinguistik pada anak usia 4 tahun. Kedua, pemerolehan bahasa pada anak usia 4 tahun melalui tayangan animasi di YouTube. Ketiga, dampak negatif dalam pemerolehan bahasa anak melalui YouTube. Dan yang terakhir, peran orang tua dalam proses perkembangan bahasa anak. Kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu perkembangan psikolinguistik pada anak usia 4 tahun. Keterampilan anak dalam berbahasa perlu diasah sejak dini, agar anak terbiasa berinteraksi dengan bahasa Indonesia, sehingga kedepannya akan menunjang kelancaran anak dalam berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia. Perkembangan bahasa anak usia 4 tahun adalah salah satu aspek dari tahapan perkembangan anak yang diekspresikan melalui pemikiran anak dengan menggunakan kata-kata yang menandai meningkatnya kemampuan dan kreativitas anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Perkembangan bahasa dimulai sejak bayi dan mengandalkan perannya pada pengalaman, penguasaan, dan pertumbuhan bahasa. Pengembangan kemampuan berbahasa bagi anak usia 4 tahun bertujuan agar anak mampu berkomunikasi secara lisan dengan lingkungannya. Perkembangan bahasa anak usia dini, khususnya anak TK, memiliki karakteristik tersendiri.
Gamaris mendeskripsikan perkembangan bahasa anak usia 4 tahun, yaitu yang pertama, terjadi perkembangan yang cepat dalam kemampuan bahasa anak. Anak sudah dapat menggunakan kalimat dengan baik dan benar. Yang kedua, telah menguasai 90% dari fonem dan sintaksis bahasa yang digunakan. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu dapat berpartisipasi dalam suatu percakapan. Anak sudah dapat mendengarkan orang lain berbicara dan menanggapi pembicaraan tersebut. Selanjutnya, pembahasan yang kedua, yaitu pemerolehan bahasa pada anak usia 4 tahun melalui tayangan animasi di YouTube. Anak-anak usia 4 tahun lebih cenderung menyukai tontonan video animasi seperti kartun dan juga lagu anak. Apalagi sekarang ini YouTube telah mengeluarkan fitur khusus untuk anak-anak, yaitu YouTube Kids. YouTube Kids pertama kali dirilis 4 tahun yang lalu. YouTube Kids dihadirkan untuk memberi konten bersifat edukatif dan ramah untuk anak-anak. Melalui YouTube Kids, anak-anak akan merasa senang jika diputar salah satu konten animasi bahkan mengikuti gerakannya. Mayoritas konten di platform YouTube biasanya berupa gabungan video dan musik yang sangat menarik bagi anak. Mulai dari video animasi, video edukasi yang dibungkus dengan humor oleh tokoh kartun kesayangan anak, hingga konten hiburan oleh para YouTuber anak-anak. Orang tua juga bisa mengajak anak nonton YouTube berbahasa asing sehingga kosakata anak lebih kaya lagi. Dan orang tua berperan untuk menjelaskan arti kata tersebut pada anak, dimulai dari kata-kata yang sederhana seperti jenis buah, sayur, warna, dan bentuk. Misalkan anak bisa meniru suara berbagai macam hewan seperti kucing, sapi, dan lain-lain. Anak juga dapat menghafal lagu-lagu wajib nasional seperti Indonesia Raya, Ibu Kita Kartini, dan lain-lain. Sehingga bahasa melalui tayangan YouTube tersebut sangat berpengaruh pada proses pemerolehan bahasa pada anak usia 4 tahun. Anak menjadi sangat aktif dan mengucapkan berbagai kosakata bahasa Indonesia. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu dampak negatif dalam pemerolehan bahasa anak melalui YouTube. Perkembangan internet saat ini diibaratkan mata pisau karena memiliki dua sisi. Ada hal positif sekaligus hal negatif yang bisa diambil, termasuk yang terikat dengan bahaya YouTube bagi anak. YouTube juga memiliki dampak negatif bagi pemerolehan bahasa anak. Anak yang menonton konten-konten dewasa seperti adegan berkelahi bisa meniru perilaku tersebut. Apalagi biasanya di dalam adegan perkelahian terdapat bahasa yang tidak sewajarnya masuk ke dalam stimulus anak. Sehingga anak menyerap kata yang tidak seharusnya ditampilkan di dalam YouTube tersebut. Anak pun kerap mengaplikasikannya pada kehidupan nyata. Anak juga belum tentu membedakan hal yang aman atau berbahaya, sehingga cenderung melakukan mentah-mentah apa yang ia tonton di YouTube. Lagi dan lagi, peran orang tua sangat berpengaruh pada peristiwa ini. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan yang keempat, yaitu peran orang tua dalam proses perkembangan bahasa pada anak. Keterlibatan orang tua yang pertama yaitu parenting atau pengasuhan. Dalam poin ini tujuannya adalah membentuk lingkungan keluarga ibarat sekolah. Jadi orang tua harus mendukung anak-anak sebagai siswa. Jika dia membuat kesalahan, maka orang tua harus mengarahkan. Orang tua juga harus mengajar dan mendidik anak agar menjadi anak yang baik dan berpotensi. Keterlibatan kedua yaitu communication atau komunikasi. Tujuan dari keterlibatan ini adalah merancang bentuk komunikasi yang efektif dari sekolah ke rumah dan komunikasi dari rumah ke sekolah sehingga mengetahui program sekolah dan kemajuan anak-anak mereka. Demikianlah pembahasan dari artikel ilmiah saya, sehingga saya dapat menarik kesimpulan bahwa media sosial berbasis video yang marak digunakan saat ini yaitu YouTube sangat memengaruhi pemerolehan bahasa pada anak, khususnya pada anak usia 4 tahun. YouTube memiliki peran penting dalam pemerolehan bahasa anak melalui channel yang ada di dalamnya, terutama pada fitur YouTube Kids yang memang didesain khusus untuk anak. Pembelajaran bahasa anak dapat dipelajari melalui media YouTube. Visual dan audio dalam YouTube menarik dan memudahkan anak memperoleh bahasa dan mengingat bahasa dengan baik. Dalam permasalahan ini, YouTube sangat berperan untuk pengetahuan mengenai nominal warna dan numeralia pokok pada anak.
Anak memiliki memori otak yang cukup besar, sehingga seorang anak dapat menyimpan suatu kata yang ia peroleh dalam jangka waktu yang panjang jika terus dilatih. Peran orang tua juga diperlukan dalam pemerolehan ataupun pembelajaran bahasa anak, karena media tidak sepenuhnya menyubstitusikan peran manusia dalam pemerolehan ataupun pembelajaran bahasa. Tidak hanya anak yang dapat memeroleh bahasa melalui media audiovisual, dewasa pun dapat dijadikan objek penelitian ke depannya dalam hal ini. Saya berharap dengan adanya artikel ini, para orang tua khususnya yang mempunyai anak usia dini tentu dapat menggunakan media sosial YouTube sebagai sarana untuk pemerolehan bahasa pada anak. Cukup sekian presentasi artikel jurnal dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.